Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Keduanya kita sholawat, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan sehubungan kehidupan di Desa Maitan di tahun 80-an itu agak sulit untuk memperjuangkan Islam. Nah, dengan sehubungan itu kita teman-teman termasuk tokoh-tokoh Islam yang di Maitan bersatu untuk menyiarkan Islam. Gimana caranya supaya masyarakat ini paham dengan Islam. Nah, setelah itu kita sepakat musyawarah mencari solusi gimana akhirnya sowan dengan romo kiai para dulu. Nah, setelah itu ada fatwa mengajarkan bahwa kamu bisa Maitan ini bisa gampang, bisa orang yang nanti nambah keimanannya. Nah, ini tolong dari orang yang berjuang Islam pertama di Maitan itu cikal bakalnya perjuangan Islam itu dirawat. Setelah itu kita cari-cari sampai waktu 5 tahun baru ketemunya itu dengan isyarah akhirnya kita rapatkan ke para alim. Nah, setelah itu kita tasyakan. Ya, setelah tasyakan ada berapa kiai yang kita tasyakan. Nah, setelah itu naskahkan itu makan waktu 7 tahun naskahkan. Setelah itu terakhir kita tasyakan kepada beliau yaitu Ndoro Lutfi Pekalongan. Setelah itu kita disaranin untuk kembali lagi sampai 5 kali. Akhirnya ditentukan kali Ndoro Lutfi di Pekalongan itu bang. Kolnya yang ditentukan tanggal 22 Badung. Nah, setelah itu kita uri-uri lama-kelamaan terus kita akhirnya pengembangan Islam itu agak ada perbedaan. Alhamdulillah sampai saat sekarang ya sekarang bisa dikholi dengan lewat ini kirab budaya. Akhirnya mewujudkan budaya-budaya yang ada di Maitan. Akhirnya setelah memunculkan budaya-budaya akhirnya terus menentukan kalau ada kirab budaya, ada termasuk pengajian, kirab budaya, majelis, bulanan ada, itu semua berkat dengan perjuangan kita ini semua. Nah, ini sejarah dari makam Habib Usman. Nah, makam Habib Usman yang diketemukan itu bukan jasad, tapi melainkan itu sorban. Nah, setelah sorban ketemu, kita aturkan kepada baginda Niki Ndoro Lutfi. Nah, setelah itu suruh mengembalikan, disimpan, harus dirawat. Nah, setelah itu ditentukan tadi kolnya itu. Nah, itulah kita bisa mengembangkan dengan tuntunan ini, mengembangkan perjuangannya beliau Habib Usman bin Yahya yang ada di Maitan situ. Itu cerita sekedar cuplikan, mudah-mudahan bisa membawa barokah dan membawa manfaat untuk semua kalangan umat Islam khususnya pada umumnya pada semua masyarakat lapisan di situ. Terima kasih. Habib Usman ini silsilahnya berapa? Silsilnya ada di tulisan. Kebetulan saya kalau tidak baca itu ada di silsilahnya. Bisa nanti di foto apa di mana itu kan ada sudah tertulis itu di silsilahnya itu. Nah, ini kan dari bin Yahya itu kan dari marga Yahya. Tapi di situ kan kalau silsilahnya itu memang saya itu tidak hafal lah. Nah, tapi kan ada tulisan dan bisa dibuktikan. Kan sudah diakui oleh kalangan habaib bahwa itu memang benarannya sudah diakui.
sehingga kita berani melangkah untuk bina budaya, untuk salesean, untuk buka majelis, bahkan sudah dibikin yayasan. Silsilah dari Habib Usman ke atasnya, yaitu Habib Usman itu punya ayah namanya Abdullah, ya. Abdullah punya bapak atau ayah namanya Agil. Agil punya ayah Syekh, punya ayah Abdurrahman. Abdurrahman punya ayah Agil. Agil punya ayah Ahmad. Ahmad punya ayah Yahya. Yahya punya ayah Hasan. Hasan lari punya ayah Ali. Ali punya ayah Alwi. Alwi punya ayah Muhammad Maulana Dahwilah. Nah, Dahwilah punya ayah Ali. Ali punya ayah Alwi. Alwi punya ayah Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Nah, Muhammad Al-Faqih Muqaddam punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah namanya Muhammad Sohim Marbad. Nah, Sohim Marbad punya ayah namanya Ali Ali Kola Kosan. Ali Kola Gosan. Nah, Ali Kola Gosan punya ayah Alwi. Alwi punya ayah Muhammad. Muhammad punya ayah Alwi Alawiyin. Al-Awaliyin punya ayah namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya ayah namanya Ahmad Muhajir. Muhajir punya ayah Isa Amrummi, ya. Nah, Isa Ar-Rummi punya ayah Muhammad Nagib. Muhammad Nagib punya ayah namanya Ali Quraidi. Ali Quraidi punya ayah Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq punya ayah Muhammad Al-Bagir. Al-Bagir punya ayah namanya Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya ayah Al-Iman Husain. Al-Iman Husain masuk Ali bin Abi Thalib, Fatimatu Zahra, langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu silsilahnya. Ya, silsilahnya dari Ya, keturunan dari Kanjeng Ali. Nabi Muhammad itu. Ya, Nah, di situ silsilahnya lengkap. Kalau dari luar kota itu banyak, dari Jepara ada, bahkan dari Surabaya, dari Tuban, terus dari tetangga kabupaten, misalkan Purwodadi, misalkan dari Demak, Kudus. Cuma memang nggak banyak, tapi ada. Jadi setiap malamnya itu kadang ada 2, ada 3 orang-orang peziarah itu. di sini petilasannya Habib. Petilasannya Habib Usman di sini itu banyak. Satu itu dari Sohibul Maqam, ya. Kedua Sumur Tua. Terus ketiga itu Sendang Manis. Nah, yang keempatnya itu tempat kolwatnya Habib Usman itu di lereng gunung sebelah utara dari Habib Usman. Itu tempat kolwatnya. Di situ sejarahnya yang ada petilasannya, sehingga kita rawat belum sepenuhnya, tapi kita dirawat. Situ. Tadi Bapak situ? Bapak Subagio Asri Maita. Dari RT 6 RW 4. Juru kunci pergi. Juru kunci Habib Usman bin Yahya. Megang juru kunci mulai tahun 94.